Nah, lalu kok kenapa terjadi bertahun-tahun seperti itu? Yang salah nih pengawasan pengendalian di mana tuh, siapa yang kira-kira? Ya, Gimana? yang jelas yang Kemungkinan. salah itu penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan itu siapa? Pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul. Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Kembali kita malam hari ini bincang-bincang terkait malam ini barangkali kita bicara sedikit lebih teknis dan sedikit lebih menjurus mungkin dengan kondisi-kondisi kita di Pekanbaru saat ini, karena walau bagaimanapun sebagai warga kota Pekanbaru, boleh dong kita bicara, kita diskusi, dan mudah-mudahan bermanfaat, mungkin berupa saran kepada pemerintah kota sehingga kota kita ke depan bisa lebih baik lagi. Sahabat Ikhwanul, kayaknya ada satu tema, satu topik yang selama ini kita pasti tahu bersama, kita sudah merasakan semua, hanya saja memang tidak semua yang merasakan bahwa ini suatu permasalahan gitu. Padahal sebenarnya sangat-sangat mempengaruhi baik terhadap suasana kota, citra sebuah kota, keamanan dan kenyamanan warga kota Pekanbaru, yaitu masalah trotoar. Nah, pada malam hari ini kita bicara tentang masalah trotoar, atau kita bicara tentang pedestrian, salah satu kelengkapan daripada jalan sesuai dengan undang-undang jalan, undang-undang lalu lintas angkutan jalan, semua berbicara tentang trotoar. Saya perkenalkan saja, malam ini kita bincang-bincang dengan salah satu warga kota Pekanbaru, teman lama, teman ngobrol, teman berdebat, teman berantem, tapi mudah-mudahan malam ini enggak lah. Mudah-mudahan malam ini bisa mengerucut, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kita sapa terlebih dahulu sahabat kita semua, Pak Irving Kahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Ikhwanul. Ya, iya. Ini merah baju nampaknya malam ini. Merah tanda berani. Merah berani ya. Jadi sahabat Ikhwanul, Pak Irving ini teman lama saya, sudah kenal sejak tahun 94 kali Bing ya. Ya. Nah, jadi dan enaknya nggak pakai Pak lah ya, karena selama ini pakai Irving juga, pakai Iwan juga. Nah, ini kan kita bicara santai. Ya. Selesai sholat tarawih, daripada kita kosong nggak ada yang bermanfaat. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol. Sahabat Ikhwanul, sebelumnya barangkali perlu saya mengacu kepada aturan yang ada, regulasi yang ada sebelum lanjut berdiskusi, Ping. Ya. Yang pertama barangkali saya bicara tentang undang-undang jalan. Jadi ada undang-undang jalan nomor 38 tahun 2004 tentang jalan. Ya. PP-nya itu di pasal 34 2006 ya. PP-nya 34 tahun 2006. Itu PP tentang jalan tentang dari undang-undang jalan tadi gitu ya. Nah, itu dibunyikan ya di dalam undang-undang jalan di pasal 34, trotoar sebagaimana dimaksud hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ya. Itu tuh jelas sekali itu undang-undang menyatakan demikian, Pak Irving. Ya. Kemudian kalau kita lihat ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Nah, ini lagi-lagi memang kayaknya untuk pejalan kaki kan gitu. Satu lagi, Bing. Ya. Ini ada Undang-Undang 22 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini pasal 45 ayat 1 berbunyi, trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan selain lajur sepeda, penyeberangan atau zebra cross, halte, guiding blocks, penyandang cacat dan lain-lain. Nah, itu di Undang-Undang LLAJ ya. Kemudian di pasal 131 ayat 1 berbunyi, trotoar adalah hak pejalan kaki, pejalan kaki. Ya. Trotoar adalah hak pejalan kaki dan bukan untuk orang pribadi. Ya. Selanjutnya di pasal 28 ayat 2, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Nah, sekarang nih
undang-undang, regulasi, aturan sudah selesai, kita tutup. Selanjutnya kita ngobrol santai ini, Pak. Oke. Nah, sekarang melihat aturan yang ada, undang-undang yang ada, yang kita rasakan hampir di semua kota atau wilayah kita di Provinsi Riau inilah, terutama di Kota Pekanbaru. Apa yang bisa tanggapan Irping nih, apa yang bisa ditanggapi, Ping? Silakan. Ya, terima kasih Iwanul dan sahabat-sahabat Iwanul. Selamat malam. Jadi bercerita tentang jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Ya. yang kemudian diperbaharui sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Ya. Jalan itu mempunyai ruang tiga ruang. Yang pertama yaitu ruang manfaat jalan. Ruang manfaat jalan itu terdiri dari badan jalan, kemudian juga bahu jalan. Nah, kemudian juga ada drainase atau katakanlah saluran di tepi jalan, yang biasanya ruang drainase ini dimanfaatkan oleh pemerintah atau penyelenggara jalan, katakanlah pemerintah, untuk trotoar tadi atau pedestrian tadi. Itu ruang manfaat jalan. Kemudian ada ruang milik jalan, rumija. Rumija ini adalah ruang manfaat jalan plus ada sebahagian tanah yang dimanfaatkan misalnya untuk kepentingan penghijauan atau apa-apa. Nah, Atau berarti yang rumija dari pagar ke pagar, bisa gitu kali? Dari pagar rumah ke pagar rumah. Bisa nggak rumija itu? oh enggak. Jadi ruang rumija ini ya sebenarnya ada lahan untuk penghijauan. Penghijauan tepi jalan. Nah, ini rumija. Di bagian Bisa kasih contoh, Bing? Kira-kira kondisi Pekanbaru di mana tuh? Yang ada yang lengkap gitu tuh. Ada rumajanya, ada rumija yang dimaksudkan tadi. Ini sebetulnya saya terus terang agak beda persepsi ini terhadap ini. Tapi oke, lanjut dulu. Oke. Nah, Yang contoh yang ada itu contoh yang ada tuh seperti kita lihat di Jalan Arifin Ahmad. Arifin Ahmad. Oke. Oke, kan ada trotoar, kemudian ada sebagian jalan. cuma dia drainasenya berada di paling pinggir. Ya. Oke. Nah, di situ ada ruang milik jalan yang mereka tanami dengan penghijauan. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian ada ruasja, ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan ini sebenarnya di sinilah posisi batas sempadan bangunan. Ya. Nah, artinya fungsi ruang pengawasan jalan ini apa? Ini memang ruang pengawasan jalan ini adalah lahan masyarakat. Ya. Milik pribadi. Tapi tidak dibenarkan membangun dengan bangunan yang permanen. Karena ini bisa untuk melihat bagaimana supaya keamanan jalan Ya, kemudian ini memang ruang bebas, artinya ruang pengawasan jalan. Nah, trotoar, bercerita tentang trotoar, tentunya kita harus bercerita tentang Tapi tunggu dulu, Bing. Ini kayaknya mungkin perlu kita namanya diskusi kan gitu ya. Oke. Jadi setahu saya, kalau bicara tentang rumija, rumaja, ruasja, kalau di tata ruang, dulu namanya damija, damaja, dawasja kan gitu. Daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, baru daerah pengawasan jalan. Tapi keluarnya undang-undang jalan, itu berubah nih, menjadi kan. Rumija, rumaja, ruasja. Nah, ini beda kita tadi di situ sedikit nih. Kalau sepanjang yang saya tahu, rumija itu adalah ruang milik jalan, itu betul-betul badan jalan. Tunggu dulu. Rumaja, ruang manfaat jalan adalah rumija plus trotoar, kemudian ada drainase, atau bisa saja drainase ada di bawah trotoar, tetapi yang jelas dia badan jalan, termasuk trotoar, termasuk drainase, termasuk yang penghijauan tadi, sampai pagar ke pagar. Jadi pagar ke pagar itu dalam pengertian saya selama ini terkait dengan di tata ruang misalnya dalam mengatur pertapakan misalnya, itu rumaja kami sebut itu ruang yang dimanfaatkan untuk kebutuhan jalan. Di luar itu baru ruasja. Ruasja adalah dari dinding bangunan ke dinding bangunan. Nah, ini berlaku setengah ROW plus 1 kan gitu untuk menentukan ruasja. Jadi kalau Irping sekarang bilang ini beda nih. Jadi memang atau gimana nih? Aturan ini memang berubah-berubah ya. Saya juga dulu waktu
ada namanya DMJ. Ya, ya. Nah, Itulah daerah milik jalan. daerah milik jalan. Tapi ya sekarang memang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu sudah dijelaskan secara rinci. Cuma pasalnya saya kurang pas. Oke. Nah, kemudian bercerita tentang jalan. Jalan ini adalah jalan umum. Jalan umum yang dipergunakan untuk pengguna jalan. Pengguna jalan itu siapa? Ada yang menggunakan kendaraan roda 4. Ya. Kendaraan bermotor roda 4. Kemudian ada yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Ya. Kemudian juga ada yang menggunakan kendaraan tidak bermotor roda 2 seperti sepeda. Nah, kemudian yang terakhir siapa? Pengguna jalan, pejalan kaki. Manusia yang menggunakan jalan untuk pejalan kaki. Nah, inilah di mana posisinya. Nah, posisi pejalan kaki itu harus betul-betul aman. Makanya tadi Iwanul ngomong itu lebih tinggi daripada badan jalan. Ya. Kenapa? Untuk menjaga keamanan dari pejalan kaki tadi itu. Makanya dia ditaruhkan di pinggir. Jadi yang kemudian kalau roda 4 minimal tak bisa nabrak langsung lah, kena dulu dia kalau lebih tinggi kan gitu ada kerep. 15-20 cm misalnya. Itulah dia tadi. Nah, inilah dia supaya dia aman berjalan kaki. Nah, tentunya penggunaan trotoar tadi itu tidak di semua ruas jalan. Tidak di semua ruas jalan. Makanya jalan itu ada sistem, kemudian ada fungsi. Ada sistem jalan jadi primer. Mungkin salah juga. Kalau aku selama ini bikin perencanaan tata ruang yang jelas ada jalan, pasti ada trotoar kan gitu. Oh, enggak bisa. Tak semua juga Tidak semua. bisa kita terapkan gitu ya. Sesuai dengan kondisinya barangkali ya. Sebatas perencanaan tentu begitu. Nah, itu tadi yang disampaikan. Lebih spesifiknya gimana tuh, Bang? Jadi ada sistem, kemudian ada fungsi. Fungsi jalan itu apa? Fungsi jalan arteri untuk jalan nasional. Kemudian juga fungsi jalan kolektor. Kemudian fungsi jalan lokal, kemudian ada fungsi jalan lingkungan. Nah, dalam sebuah kota kan ada tergantung kewenangan kali ya. Ada yang kewenangan pusat, ada yang provinsi, ada yang kota, kabupaten kota gitu ya. Ya, jadi kewenangan. Nah, kita bercerita dulu tadi dari terhadap sistem dan fungsi. Fungsi tadi itu kan sudah jelas tadi arteri, kolektor, kemudian bercerita tentang jalan lokal, dan lingkungan. Nah, sistem tadi apa? Primer, sekunder. Arteri primer, kemudian ada arteri sekunder, kemudian kolektor primer, ada kolektor sekunder. Makanya ini yang menjadi aturan di dalam ruas jalan, penataan dan perencanaan ruas jalan. Nah, untuk perkotaan itu umumnya adalah jalan lokal yang setara sekunder ataupun jalan lingkungan. Tersier ya. Dia tidak tersier, dia tidak bercerita. Dibilang jalan lingkungan ya. Nah, artinya ketika kita masuk perkotaan, tentunya di sini ada pusat kegiatan yang memang banyak dilalui oleh pengguna jalan. Nah, tentunya kita harus memberikan lahan dan areal untuk pengguna jalan tadi yang pejalan kaki tadi itu. Jadi tidak semua jalan. Contoh, kalau Pak Iwanul pergi ke Bangkinang, itu jalan lebar-lebar sekali. 7 meter, 7 bahunya 2. Nah, ada apalagi siak ya. Apalagi siak. Nah, artinya ini jalan adalah jalan kolektor ataupun jalan arteri. Nah, kalau jalan nasional itu umumnya jalan arteri dan kolektor. Nah, itu tidak dibutuhkan trotoar. Artinya itu supaya kita jelas kapan trotoar atau pedestrian tadi dipergunakan dan kapan tidak dipergunakan. Ping, berarti tidak semua, kalau saya ikuti alur pikirnya, bahwa memang tidak semua jalan yang bisa dibangun trotoar. Sehingga masyarakat juga harus tahu itu kan gitu ya. Mana jalan yang memang bisa dibangun trotoar, mana yang tidak kan gitu ya. Nah, tapi kembali ke yang tadi, menjadi bagi kita lah itu udah teknis sekali lah barangkali ya. Bagi kita masyarakat ini kan melihat trotoar yang ada lah sekarang itu. Kan hampir semua sekarang ini udah untuk pedagang kaki lima, bahkan pakai mobil dia di sana. Bahkan ada kalau kita jalan di Jalan Sudirman ujung dekat flyover sebelah kiri ada satu bangunan. Itu dipagar dia, dipagar dia pakai besi, pakai nanti sahabat Ikhwanul kami tayangkan videonya, bukan berarti apa, tapi memang kenyataannya begitu gitu. Satu lagi,
di Jalan Nangka. Di Jalan Nangka ini namanya Tuanku Tambusai kan sekarang kan. Nah, ini juga bisa dilihat nanti fotonya, videonya karena kami jalan ke sana. Itu malah dipagar dia pakai besi betul itu, Bang. Jadi sekarang pejalan kaki tak bisa, harus kalau lewat di pedestrian di Jalan Nangka yang ruas itu aja harus turun ke jalan. Nah, ini kan bahayanya segala macam. Nah, itu gimana Pak Irwin? Apa ini yang tak anu tadi atau gimana? Atau status kepemilikan atau gimana nih coba? Jadi ini bercerita tentang aset juga. Jadi mungkin ini kita tidak tahu di Pekanbaru. Pastinya ya? Ya pastinya di Pekanbaru. Mungkin saja yang Pak Iwanul tadi cerita bahwa itu ada pedestrian di bawah pertokoan. Ya kita lihat bisa nengok di atas itu. Ketika bangunannya itu memang menjorok ke arah pedestrian tadi. Enggak, lurus aja memang. Lurus deh ya? Lurus, enggak ada yang di bawah dia. Nah, bisa saja itu adalah bahagian dari lahan parkir yang diwajibkan ketika dia mengurus IMB. Nah, yang ketika kita mengurus PBG IMB ini ya, kan dulu IMB. iya sekarang PBG. PBG. Oke. Nah, ketika dia mengurus PBG ini, dia diwajibkan punya lahan parkir. Ketika ruko-ruko tadi itu membangun perizinannya wajib punya tempat parkir. Nah, nah kemudian dengan perkembangan kota tadi, jalan tadi semakin lama semakin lebar karena kapasitas jalan sudah tidak mampu lagi menampung LHR daripada jalan tersebut, sehingga jalan itu kadang-kadang dilebarkan. Nah, ini kita pemanfaatan lebar jalan ini kadang-kadang ya itu tadi kita harus sepakat dengan pemilik lahannya. Jadi tunggu dulu, Bing. Ini masih belum nih. Jadi yang ada ini dinding ruko, kemudian ada pedestrian, terlepaslah dari siapa yang punya ini, yang dibilang tadi ya. Lalu dia pagar, itu boleh apa enggak kan gitu? Ya sebenarnya tidak dibenarkan. Nah, lalu kenapa terjadi bertahun-tahun seperti itu? Yang salah nih pengawasan pengendalian di mana tuh siapa yang kira-kira? Ya, yang jelas yang salah itu penyelenggara jalan. Penyelenggara jalan itu siapa? Pemerintah. Pemerintah itu siapa yang punya kewenangan? Apakah itu pemerintah? Dinas teknis mungkin. Iya, gitu ya? Pemko. Apakah ini provinsi? Kalau mungkin di Kota Pekanbaru lah jelas Pemko. Atau di Pekanbaru Pemprov bisa saja karena yang Jalan Sudirman itu adalah kewenangannya di situ kan. Jalan nasional sebagian ya. Nah, itu tadi. Nah, perlu ditata. Nah, memang zaman sekarang ini kita lihat ke depan ini memang pedestrian ataupun katakanlah trotoar bahasanya itu memang harus diberikan kepada kata undang-undang kan hak masyarakat, hak pejalan kaki, terutama di kawasan perkotaan, yang memang dibutuhkan hilir mudik dari pejalan kaki. Karena kalaupun ini kita tidak menggunakan trotoar, tentu kita membutuhkan kendaraan. Nah, kendaraan ini tentu akan menjadi macet. Makanya di kota-kota besar umumnya saya udah lihat itu contohnya waktu saya ke Kota Tua Semarang. Ya. Kota Tua Semarang itu jalannya kecil mungkin waktu itu kan? Justru jalan yang dulunya lebar diperkecil. Nah, dia memberikan kesempatan kepada pejalan kaki untuk memang menikmati keamanan suasana perkotaan, terutama apalagi kawasan-kawasan dengan aman kan gitu ya. Jadi kalau tadinya 2 jalur mungkin gimana? Jadi 1 jalur. Oh gitu. Jadi jalan dikecilkan. Diberi trotoar yang lebih besar karena memang itu kan kawasan pejalan kaki. Kendaraan bermotor 1 jalur. Nah, contoh seperti di Bandung, di Jalan Jakarta, di Jalan Sudirman yang sangat besar sekali. Bahkan di pedestrian tersebut masih bisa acara-acara musik tepi jalan. Nah, ini semua salah satunya ya untuk meningkatkan pendapatan juga, wisatawan juga. Daya tarik gitu kan. Jadi gitu. Tanpa mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas. Tapi satu lagi, Bing. Tadi kan bilang, misalnya di sekitar Kota Tua Semarang, Bandung, malah jalan yang kayak Braga itu kan menjadi kecil gitu ya. Nah, ini apa enggak Bing? Apa yang selama ini mungkin orang tahu bahwa salah satu kenapa pedestrian itu dilebarkan
termasuk median jalan juga dibuat lebar. Ya. Kalau ini daerah baru, Nah, karena suatu saat ketika dibutuhkan itu bisa pelebaran. intensitas lalu lintas lebih tinggi lagi, ini bisa dikecilkan. Kayak Sudirman Ya. dulu kan median besar. Ya, Sekarang kan menjadi menjadi Ya. kecil. Mungkin suatu saat nanti pagar aja lagi kan gitu bisa kan. jadi. Tapi kalau untuk kawasan tertentu tadi, bisa saja jalannya yang diperkecil, trotoarnya yang diperbesar. Ya, besar. Nah, lagi-lagi memang butuh perancangan, butuh konsep yang kuat untuk jadi tidak berlaku sama ya. Tidak berlaku sama. Bisa aja di kawasan ini begini, di kawasan ini begini kan gitu Ya. ya. Nah, artinya sebenarnya kota Pekanbaru yang penduduknya sudah melebihi dari 1 juta, ya boleh kita bilang kota metropolitan Udah, baru, metro, ya. ya kan? Mestinya juga harus merancang pedestrian itu betul-betul dimanfaatkan untuk pejalan kaki, bukan untuk gerobak-gerobak jualan atau apa. Nah, mestinya Mungkin kayak di Sudirman itu ya. ya, Sudirman kan udah lapang, ada tempat duduk, cuman gerobak segala macam masih naik ke atas kan gitu. nah ini yang perlu pengawasan, Nah, pengendalian. pengendalian. Nah, itu tadi saya Nah, bilang. tapi gini-gini, Bing. Nah, Kita setuju, oke, kita setuju kota melebarkan pedestrian atau trotoar yang ada di penggal Sudirman di pusat kota lah ya. Mungkin di depan Ramayana, daerah situ kali ya, kan udah bagus itu ya. Nah. Cuman kan masih banyak pedagang kaki lima, akhirnya apalagi malam kan, Ya. penuh. Berarti kita tak siap atau harusnya barangkali begitu ini dilebarkan, kita tahu di sana selama ini ada pedagang kaki lima, kenapa tidak disediakan spot? Misalnya kan begitu, kita sediakan tempatnya, parkir misalnya kan, atau gimana kira-kira, Bing? ya mestinya itu tadi untuk penataan kota. Jadi makanya seperti di Bandung tadi Pak Iwano cerita bahwa Braga itu disempitkan jalannya. Ya. Nah, justru jalannya, permukaan jalannya itu, perkerasan Diganti. jalannya itu diganti dengan Paving ya? paving supaya apa? Supaya orang tidak Lewat mobil. dengan kecepatan yang Iya. tinggi. Artinya Iya, mereka apa kan? Lambat. Nah, kemudian yang harus disiapkan adalah lahan parkir. Hmm. Nah, sekarang di kota-kota besar itu sekarang Semua sudah banyak menyediakan lahan parkir yang sifatnya privat bisa saja. Jadi mereka membangun lahan parkir, ini salah satu peluang bisnis yang memang harus dimanfaatkan masyarakat. Iya. Nah, Kayak- artinya orang bisa parkir dengan sistem bertingkat tadi. Ya. Nah, Oke, ini Bagus ini ini. menarik juga nih. nah, Rasanya mm-mm. Irping ini kan S1-nya lalu lintas sebetulnya Betul. nih kan. Jadi insinyur, S1 S1 saya insinyur, Ya, transportasi. Siah Kuala, ya itu transportasi. Mm-mm. S2-nya India India. pengembangan sumber daya air. Ngapa pula ke India sumber daya air? Bagus lah Indonesia lagi. Nah, tapi Wah. udahlah nanti itu kita bahas lah. Ngapa pula jauh-jauh Ya. masalah sumber daya air ke anu kan gitu. Tapi oke nanti lihat ya. Jadi kembali ke yang tadi, kembali kita karena memang basicnya transportasi, makanya saya undang kita ngobrol nih Irving supaya kita pas lah Ping kan gitu ya. Kita bicara tentang ini gitu. Nah, sekarang menurut Irving nih untuk skala Kota Pekanbaru, harusnya kan pemerintah udah mikirkan gedung parkir gitu. Memang mall menyediakan. Mall kan Hotel, untuk kebutuhan iya, mall. untuk kebutuhan mall. Tapi masyarakat ini Ya. ngapa nggak terpikir misalnya kalau Pak Wali misalnya, kalau Pak Wali dengar atau dinas teknis dengar gitu ya, kita buat gedung parkir kan gitu. Ya. Sudah bisa kita buat gedung parkir. Ya, kan? bukan sudah bisa, Wajib seharusnya kali. sudah memulai. Coba kita tengok di Jalan Sudirman, banyak sekali makanan-makanan, kuliner-kuliner yang cukup Orang memberikan kesana. daya tarik semua ke sana. Nah, mengapa kita harus parkir di badan jalan yang sehingga kadang-kadang satu lajur jalan itu dimanfaatkan untuk parkir. Oke. Nah, sehingga akhirnya cuma pengguna jalan untuk lalu lintas itu hanya satu lajur yang dipergunakan, sehingga sering terjadi kemacetan terutama pada sore hari, apalagi sekarang pada bulan puasa nih. Oke. Menurut ilmu transportasi, Ya. menurut ilmu jalan lah ya, Ya. gitu ya. Ada nggak standarnya daya dukung dan daya tampung atau rumusnya sehingga jika panjang jalan sekian, jumlah kendaraan sekian, sehingga harus wajib punya gedung parkir misalnya. Ada nggak, Bing? Jadi ya memang dalam
merancang suatu jalan itu yang paling utama itu kita mengukur kapasitas jalan. Kapasitas itu Kapasitas itu daya dukung dia. ya daya dukung. Berapa sih panjang ruas jalan ini? Kemudian ruas jalan ini secara LHR-nya, lalu lintas Intensitas hariannya kepadatannya. apa saja kendaraan yang melewati ruas jalan ini. Nah, itu biasanya kalau dalam satu hari itu lebih dari 2.000 kendaraan, satu hari itu ya sekitar 24 jam kita hitung, ya kita melakukan penelitian. Itu siapa yang hitung, Bik? Kita melakukan penelitian. Enggak, kita itu siapa? Ya biasanya dinas. Biasanya instansi ya perhubungan, teknis gitu. atau berarti harusnya dinas perhubungan pernah atau selalu mengukur itu harusnya nih ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kan satuan dari jumlah kendaraan itu adalah satuan motor penumpang SMP. Oke. Nah, sekarang kan di dalam ruas jalan itu tidak hanya mobil penumpang saja yang melintasi. Contoh, ada bus, kemudian ada becak, ada kendaraan seperti roda tiga lainnya. Nah, ini tentu harus ada konversi. Konversi berapa sih satu ini? Nah, ini dihitung kecepatannya sehingga didapatlah jumlah kapasitas kendaraan tadi. Nah, inilah yang menjadi aturan. Nah, termasuk juga mengatur traffic light. Nah, untuk tadi gedung parkir tadi ada nggak rumusnya itu? Oh, ini Pekanbaru sudah harus wajib punya gedung. Ada itu tuh? Sekarang kita bukan hanya itu. Artinya begini, ketika di satu ruas jalan yang memang di satu kawasan ini memang sudah sangat padat dan LHR-nya udah di atas rata-rata. Kemudian juga dia memanfaatkan parkir itu di lajur-lajur dari jalan. Ini tidak dibenarkan. Nah, bagaimana? Mestinya ini pemerintah harus mengatur. Kalau perlu siapa sih yang mau investasi membangun? Boleh silakan saja. Tidak harus pemerintah kan? Tidak. Swasta juga boleh. Boleh. Kira-kira untung nggak kalau swasta bangun gedung parkir? Saya yakin pasti untung. Masih ya? Ya, karena kita kan bisa menghitung berapa sih kendaraan parkir. Nah, ketika kita sudah mengatur ini semua sesuai dengan aturan yang ya saya rasa lalu lintas kita tidak akan terjadi kemacetan dan tidak akan daerah-daerah tertentu akan menjadi lebih lepas, nyaman, lebih aman gitu ya. Oke, baik, sahabat Ikhwanul, kayaknya mengerucut, bahkan kalau bisa kita simpulkan sementara dari hasil perbincangan kami tadi, sebenarnya Kota Pekanbaru, khususnya barangkali di kawasan pusat kota itu sudah harus punya gedung parkir. Ya. Dan gedung parkir walaupun itu wewenangnya pemerintah, tapi bisa saja pemerintah menyerahkan ke swasta. Ya. Kemudian bagi si swasta pun, ya tentu swasta harus menghitung segala macamnya ya, modal kembalinya segala macam gitu ya. Dan swasta boleh membangun gedung parkir kan gitu ya. Kemudian kalaupun punya swasta itu ada aturan, misalnya kalau kita reguler parkir roda 4 kan 3.000. Ya. Roda 2 2.000 gitu ya. Tapi kalau swasta punya kan bisa lebih dari itu misalnya. Tapi untuk 5.000 misalnya, kalau di mall kan 5.000, ada tarif, ada aturan lah yang jelas kan gitu. Jadi gini Pak Iwanul, itu ada namanya perda parkir. Ya. Nah, perda parkir itu ngatur sampai ke situ ya harusnya. Ya, tetap dia mengacu kepada perda parkir tadi itu. Ya. Kalau kita investasi, kemudian dari perda parkir ini katakanlah kewajiban dia store mungkin 3.000 kali jumlah kendaraan. Ya. Nah, dia masih bisa menghitung berapa sih keuntungan dia. Seperti yang tadi Pak Iwanul bilang di mall. Ya. Bisa per jam dia. Bisa waktunya dia kan. 1 jam, 2 jam pertama sekian. Gitu. Jadi itulah yang menjadi keuntungan. Nah, nanti dari swasta tadi itu atau investor tadi dia akan memberikan restribusi parkir kepada Pemko tadi. Nah, artinya Pemko juga dapat untung, masyarakat juga dapat untung. Dan yang penting lalu lintas terjaga kan gitu kan? Itu salah satunya. Jadi sekarang kita harus bersikap ya seperti itu. Kita sudah makin maju loh. Oke. Pekanbaru sudah metropolitan bukan seperti dulu. Oke, sahabat Ikhwanul, kayaknya memang mengerucut. Kita barangkali khusus untuk gedung parkir ini kita harus kapan-kapan kita pertajam lagi nih, Bing. Mungkin kita undang satu lagi yang ahli atau pengusaha kayak misalnya gitu ya. Karena lahan kan mahal Pekanbaru kan gitu ya. Tapi ya pasti mereka hitung-hitungan nanti itu ya. Oke,
kita stop di situ sampai situ, kayaknya beberapa poin kita sudah dapatkan. Nah, sekarang kembali ke trotoar tadi. Oke. Judul ini tadi, hilangnya trotoar kami. Gitu. Nah, salah satunya ini nih, Ping. Halte bus. Ya. Kalau kita lihat halte sekarang, sepanjang Jalan Sudirman aja lah dulu, Ya. dari ujung ke ujung, umumnya semua halte itu, Transmetro itu misalnya kan, itu kan pas di trotoar tuh dibangunnya. Malah ada sebagian, nanti kita lihat nanti videonya, saya punya video lengkapnya. Jadi ada guiding block untuk difabel ini, tapi kadang-kadang lebih kepada ada guiding block, padahal tak mungkin persyaratan aja. memenuhi sekedar menjawab pertanyaan, sekedar melengkapi persyaratan. Ya. Padahal untuk lewat pun susah. Masa ya pada orang tunanetra pakai guiding block tapi harus masuk ke dalam halte, keluar lagi. Ya. Di tengah-tengah halte tuh dibuat kan gitu kan. Ya. Nah, ini gimana nih, Ping? Ya, sebenarnya kalau halte ini kan artinya dia adalah pemberhentian sementara. Nah, artinya kalau memang dia posisinya berada di pinggir jalan, ya memang hanya waktu untuk menaikkan ataupun menurunkan. Nah, ya kita memang tidak masalah. Cuma Tapi kan tunggu dulu. trotoar tuh. Ping. Jadi trotoar ini mestinya tidak harus lurus ke sana, makanya bahagiannya nanti dibelokkan kembali. Artinya kita ngambil di sisi belakangnya gitu. Iya. Tapi kalau trotoar itu betul yang sempit, banyak yang tak mungkin lagi. Nah, itu tadi. Ngapa maksudnya? Ngapa mesti di situ juga ditaruh halte kan gitu? Kalau halte itu memang itu adalah Punya salah satu hak khusus dia di situ. Iya, karena dia memang itu salah satu perlengkapan dari Iya, lalu lintas. Mau tak mau ya. Ya, mau tak mau. Nah, cuma Tapi semestinya desain lah sedikit. iya. Nah, artinya gini, didesain mungkin ya bisa saja halte itu di atas ataupun apa, sehingga ya kalau memang sekarang ini kita kan jalan kita memang ya Contoh-contoh. standar. Mana contoh? Kalau di Jakarta ya semuanya di atas dah. Oh iya, oke. Nah, oke kan? Janganlah Jakarta pula. Ya, oke lah, Pekanbaru. Medan, Padang Ya. atau anu? Ya, kalau Batam. tidak, kalau memang dia elevated, dia ya sudah, mungkin kita belokkan ke kiri. Nah, itu yang tadi kita bilang tadi itu. Atau ke belakang itu sedikit Iya, ya. ke belakang. Jadi kita lebarkan juga. Ini kan jalan kita ini kan sebenarnya lahan kita bukanlah terlalu padat dan tidak bisa dibebaskan. Ya itu intinya, ya kita bebaskanlah sedikit. Atau paritnya mungkin yang tidak kita tutupin, kemudian kita buatkan jalan seperti di Jalan Sudirman kan paritnya kita cukup besar-besar. Tutup di bawah kan gitu ya. Masih ada jalan keluar sebetulnya kalau artinya memang betul-betul kalau mau. memang niatnya mau memberikan hak pejalan kaki. Nah, itu tadi. Justru disitulah Ini letaknya. sedap cerita nih, Ping. Kita minumlah kopi Cinos ini dulu sedikit nih kan. Jangan serius sekali pula kan. Kan dah sepakat tadi ini ngobrol santai. Santai tapi berisi kan gitu kan. Ya biasalah brainstorming. Oke lah. Kalaupun memang halte merupakan salah satu kelengkapan jalan sehingga dia memang katakanlah dia berhak untuk ada di situ. Apalagi ini kan mass traffic ini kan lagi di mana-mana lagi dianukan ya, transportasi massal ini kan gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan satu lagi. Penilaian Adipura. Ya. Aku pernah juga dulu masuk dalam tim penilaian Adipura ini. Nah, salah satunya adalah kan ketersediaan trotoar pedestrian. Tapi hampir semua pedestrian kita nih ada pohon di dalamnya. Tertanam pula pohon besar di tengah-tengah. Itu kadang kan gitu ya. Tapi kok penilaian Adipura boleh? Nah, itu boleh tuh, Ping. Ada pohon besar di dalam maksudnya terhitung itu gitu. Awalnya tadi kita mengarahkan tim Adipura nih janganlah ke sini karena jalan nih pedestrian kita banyak pohon-pohon besar. Tapi ternyata boleh. Ini macam mana pula nih, Bing? Macam mana kira-kira? Jadi gini, Adipura itu kayak Siak kan sudah 5 kali itu dapat Adipura. Jadi pohon peneduh ini kan berada di pinggir jalan, katakanlah di ruang manfaat jalan. Bisa saja dengan kondisi pohon jalan itu berada di trotoar, tapi kan yang mesti kita berikan ruang untuk pedestrian atau pejalan kaki itu tetap kita berikan. Artinya kalau
kalau jalan itu trotoar tadi temakan dengan pohon tadi mungkin sekitar 1 meter. 1 meter. Nah kalau lebar trotoar kita tadi cuma 2,5 atau anggaplah 2, nah mestinya kita geser lagi 2 Masih tadi. ada. Ya, artinya tetap kita manfaatkan. Oke, tapi karena memang kalau ditebang pula pohon itu tak mungkin juga. Ya, justru itu Malah lebih masalah nilainya lain, lebih, iya. masalah lain pula yang mau timbul kan. Apalagi Gitu, pedestrian itu wajib untuk kota layak anak. kan? Nah, Siak itu sudah kota layak anak sudah setingkat madya. Layak anak, layak manula gitu ya. Nah, artinya supaya anak-anak itu berjalan itu nyaman, aman. Tapi kalau dari dibanding kendaraan. dengan Siak tak bisa juga lah, Ping. Siak itu Ya, daerah memang. relatif kosong. Ya. Seakan-akan kan membangun di lahan kosong kita. Kota Iya. masih belum padat kan gitu ya. Tapi kita kan jangan berpikir kita hari ini, tapi kita berpikirnya 10 Sudah tahun. kita siapkan Ya. untuk 20 tahun yang akan datang kan Iya, gitu ya. cobalah. Harus berwawasan ke depan lah. Iya, Sustainable dia kan. Iya, contoh dulu Jalan Panegoro. Di Panegoro itu waktu dibangun zaman Kaharudin Nasution, orang bilang gila gubernur. Nah, Kenapa? Jalan kok lebar-lebar. Iya. Mobil Padahal bisa dihitung penduduk- 1-2. Penduduk belum ada. Nah, di betul situ kan juga gitu ya. ada pohon-pohon bunga tanjung, Iya. apa semua. Nah, Tapi sekarang manfaatnya baru kita Manfaatnya rasakan besar. kan gitu kan. nah, jadi kita harus betul-betul merencanakan suatu apa Namanya perencanaan. perencanaan itu jangan hanya bukan 10 sekarang. tahun, 50 tahun ke atas. Udah kita pikirkan. Iya. Itulah yang mungkin sustainable city itu salah satu ya begitu itu dia. gitu ya. Ya. Oke, sahabat Ikhwanul, banyak sekali yang kami diskusikan dan barangkali banyak masukan. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat nih, Bing ya. Ya. Kira-kira Bing, ini udah tak terasa udah 40 menit ternyata ini. Nanti lebih 40 orang dah tak nyaman juga nih kan. Mungkin suatu saat nanti kita bahas lagi tema-tema yang menarik untuk didiskusikan lah. Ya. Nah, kira-kira ada closing statement, Bing? Jadi Gimana harapan, Bing? intinya kita berharap untuk pemerintah, baik itu Pemko, PMK, Pemprov juga, ya kita harus memberikan ruang untuk pejalan kaki, khususnya di kawasan perkotaan, karena itu adalah hak Amanah undang-undang ya. amanah undang-undang. Dan selain itu juga ini bisa dimanfaatkan untuk salah satu wisata. Ya. Wisata tadi artinya orang Orang nyaman datang. nyaman di situ. Nah, kalau tadi Pak Iwanul bercerita tentang ada orang jual kuliner-kuliner, ya itu bagian dari luar yang trotoar tadi. Jadi Tapi trotoar itu tadi atau pedagang pedestrian- kuliner atau kaki lima itu bukan harus dibuang, Tidak. justru harus problem solving, mencari Iya. mencari penyelesaiannya bagaimana kan. Iya. Seni menata kota kan di situ. Iya, justru itu tadi. Sekarang coba kita lihat di Jakarta, di Kemang, kita tengok di Kota Tua Semarang, itu kuliner sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi namanya Orang masih pedestrian tetap milik ada. pemilik jalan, pejalan kaki. Artinya mereka untuk mobile. Beli ini, beli itu, beli ini. Nah, ini salah satu apa? Saya kemarin ke Semarang Kota Tua itu bahkan sampai Ibu Wali Kota itu ngomong apa? Lebih banyak destinasi wisata di Kota Semarang Kota Tua ini daripada Candi Borobudur. Bayangkanlah tuh, Candi Borobudur yang World Heritage City. Lebih ramai Kota Tua sebetulnya. Ya, kenapa tadi? Karena dia menggebrak melakukan pembangunan pedestrian dan mengecilkan jalan untuk pengguna motor, Ya, mobil. orang merasa nyaman, Iya, merasa aman ya, ke sana itu- kan gitu Iya. kan. Dan sehingga semua yang ada bisa dinikmati Iya. kan gitu ya. Dan kuliner-kuliner mereka juga. Nah, ini satu lagi, Ping. Ya. Pasar bawah. Ah, Itu kan dah semacam bagi siapapun, family, kawan-kawan dari Jakarta, dari Medan. ya. Kalau dia ke Pekanbaru, yuk ke pasar bawah kan gitu. Ya, Tapi jangan ketika mereka ke pasar bawah, baru masuk aja udah parkir, Semraut. sudah semraut. Kadang di tempat parkir di badan jalan itu pun sudah mulai pedagang buah segala macam, macam tak tertata, macam tak. Akhirnya orang kan malas. Ya. Jangankan cerita Pak Iwanul tadi teman apa? Presiden Jokowi kan sudah datang ke sana. Ke pasar bawah. Ke pasar bawah. Cuman kalau presiden datang tentu dibersihkan dia sementara Ya, kan gitu bersihkan. kan. Tapi secara Habis ruang. presiden pulang, balik lagi kan gitu. Jadi ya itulah tadi kan. Intinya ya kita berharap satu-satunya ikon di Kota Pekanbaru adalah pasar bawah. Oke. Yang selalu ibu-ibu datang ke pasar bawah. Oke. Nah, mestinya ini kita tata dong, kita bagusin. Mengapa? Sepakat. Nah, Sepakat. Kalau kemampuan anggaran dari kota Kota. tidak Memadai. memadai atau keterbatasan, ya intervensi dong lalui
provinsi. Ah, Nah, ini kan bisa saja. Yang penting ada kesepakatan yang tujuannya sama-sama untuk kemakmuran masyarakat. Oke, Nah, itu tadi. mantap. Ini sahabat Ikhwanul, kalau kita lanjut betul sampai sahur nanti nih. Karena ini memang takkan selesai. Saya rasa demikian barangkali obrolan kita pada malam hari ini. Saya tidak menyimpulkan lagi, walaupun ada beberapa tadi yang catatan-catatan, mudah-mudahan saja pemerintah kota mendengar Amin. dan berharap mudah-mudahan tidak pun 10, 5, tidak pun 5, ada satu lah masukan yang bisa didengar. Kira-kira sebagai warga Kota Pekanbaru Ya. kita bicara Ya. kan gitu ya. Baik, demikian saja sahabat Ikhwanul, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Iwanul.